Selamat siang, teman-teman. Selamat siang, Dokter Wulan. Selamat siang dan selamat datang di acara Fombex Talk. Sebelumnya perkenalkan, saya Sarah Deul Haq yang akan memandu acara pada hari ini. Mungkin kalau yang udah pernah ikut sesi 1 kemarin udah nggak asing lah ya melihat saya ya. Baik, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang telah hadir di sini, yaitu Dokter Wulan Sasmita, spesialis anak dari Brawijaya Klinik Kemang. Kemudian tidak lupa juga kepada para moms yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung dengan kami. Baik Mom, sebelum kita mulai, mungkin ada satu video lagi ya yang ingin di-play dari Fombex. Oke, baik. Seperti yang sudah Moms lihat sebelumnya nih, video tadi merupakan video teaser pameran kami, yaitu Forever Mom and Baby Expo yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 sampai 9 Juli 2023 di ISBSD. Nah, Fombex Talks ini merupakan kegiatan pre-event dari pameran Fombex, di mana program ini akan diadakan sebanyak 4 kali dengan waktu, tema, dan topik yang berbeda-beda, dan pastinya sangat menarik. Jadi masih ada sekitar 2 seri lagi nih Moms untuk webinarnya. Nah, Fombex dan Fombex Talk diselenggarakan oleh PT Debindo yang merupakan professional event organizer yang telah memiliki pengalaman professional event organizer yang mengalami pengalaman puluhan tahun dalam menyelenggarakan sebuah pameran. Dan tentunya sudah banyak sekali nih event-event besar yang berhasil serta sukses dibuat oleh PT Debindo. Dan di tahun ini PT Debindo akan membuat event yang berkaitan dengan mom and baby. Nah, untuk itu bagi para moms yang mungkin punya saudara atau teman yang punya usaha maupun bisnis di bidang mom and kids, bisa banget untuk diinfokan mengenai event Fombex ini. Dan jangan lupa juga untuk ajak kerabat-kerabat terdekat agar bisa berkunjung ramai-ramai ke event Fombex di bulan Juli nanti. Nah, untuk moms yang penasaran nih dengan update-update lainnya yang berkaitan dengan Fombex Talks ataupun Fombex, bisa langsung kunjungi Instagram kami, yaitu @forevermomexpo, dan jangan lupa untuk di-follow untuk tahu informasi lanjutnya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya akan membacakan rundown pada hari ini terlebih dahulu ya. Pertama, tadi kita sudah opening dan sudah menyaksikan pemutaran video Fombex. Kemudian nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita, lalu ada live question and answer, dan juga ada quiz, dan sebelum closing nanti kita akan foto bersama dulu nih. Nah, oh ya Mas, bagi yang sedang repot dan mungkin nggak bisa nonton via Zoom nih, kami juga menyiarkan webinar ini melalui live YouTube di channel YouTube Forever Mom and Baby Expo. Dan tentunya di akhir acara, Fombex Talk selalu punya hadiah menarik nih, Moms. Hadiah kali ini berupa mainan dengan value-nya kurang lebih sebanyak Rp1 juta untuk setiap pemenang.
Nah, untuk bisa mendapatkan hadiah tersebut, caranya gampang banget. Moms sekalian tinggal menjawab pertanyaan kuis yang sudah kami siapkan di sesi Pombex. Dan juga nantinya ada sesi tanya jawab juga yang nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Nah, seperti webinar sesi 1 kemarin, bagi moms yang punya pertanyaan untuk ditanyakan ke dokter hari ini, dipersilakan untuk mengetik pertanyaannya di kolom chat yang tersedia ya, dengan format nama, strip asal, dan juga jenis pertanyaannya. Dan untuk dua penanya terbaik, nanti akan dapat hadiah berupa saldo e-wallet sebesar Rp100.000. So, standby terus ya, Mam, sampai sesinya berakhir. Nah, webinar kali ini merupakan webinar seri 2 Pombex Talks, di mana kita akan membahas topik mengenai stunting. Dengan judulnya Terlanjur Stunting, Lalu Bagaimana? Nah, mungkin para moms atau peserta yang hadir pada hari ini udah nggak asing dengan kata-kata stunting ya, karena stunting itu juga merupakan salah satu program pemerintah gitu. Jadi pasti udah sering dengar stunting itu apa sih? Mungkin kita cara dasarnya cuma itu pendek belum tahu faktor-faktor menyebabkan stunting, kemudian pencegahannya, lalu juga apa yang harus dilakukan kalau anak stunting. Nah, dari kita aja mendengar langsung dari narasumber dan ahlinya, Dr. Wulan Sasmita, spesialis anak. Sebelumnya saya izin ya Dr. Wulan ya untuk membacakan CV Dr. Wulan dulu. Dr. Wulan Sasmita, spesialis anak, dengan latar belakang pendidikannya dari 2001 menempuh program pendidikan dokter di FK Univ Brawijaya Malang, kemudian pendidikan dokter spesialisnya juga di Universitas Brawijaya Malang, lalu tahun 2009 sampai 2015 mengikuti program magister biomedik Universitas Brawijaya Malang. Nah, Dr. Wulan berpraktik di berbagai tempat nih, salah satunya di di Brawijaya Klinik Kemang. Nah, untuk moms mungkin yang pengen langsung ketemu Dr. Wulan nih bisa datang pada hari Selasa, Rabu maupun Jumat. Baik, mungkin langsung saja ya Dr. Wulan untuk memaparkan materinya hari ini mengenai stunting, karena dilihat nih dari para pesertanya udah pada excited banget nih dok, udah ada beberapa juga yang udah nanya, padahal belum dipaparkan nih materinya sama Dr. Wulan. Baik, Dr. Wulan untuk waktunya dipersilahkan, Dokter. Baik, banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya buat moms semuanya. Ini apakah ada date di hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Pada siang hari ini izinkan saya untuk menyampaikan topik yang udah nggak asing lagi ya, mungkin bagi kita semua yang udah familiar banget, yaitu tentang stunting ya. Mungkin mom semua udah sering baca-baca ya tentunya tentang topik stunting ini, karena ini bukan suatu topik baru ya sebetulnya, yang banyak banget diberitakan di media sosial, di televisi ataupun di majalah ya, berita-berita ini. Apa sih stunting ini, kita bahas sekarang ya. Dan itu bagaimana ya kalau ternyata ananda kita ini sudah terlanjur stunting. Slide, tak tolong. Oke. Nah, ini. Jadi, apakah kalau sudah terlanjur stunting ini pertumbuhannya bisa kembali normal nggak ya? Kira-kira sayangnya karena kan stunting ini kan suatu keadaan yang sifatnya irreversible ya, merupakan gangguan yang tidak bisa kita rubah kembali untuk aspek-aspek tertentu, yaitu aspek kognitif ya, terutama ini nggak bisa kembali jika stunting ini diintervensi pada saat terlambat ya. Nah, kemudian apakah seorang anak ini pertumbuhannya akan terus melambat ya, walaupun kita sudah lakukan intervensi, kemudian
usia berapa nih harusnya dilakukan koreksi, karena kan kita ketahui bersama ya 1000 hari pertama kehidupan ini merupakan suatu periode kritis yang sangat penting ya bagi seorang anak. Next. Next slide ya. Oke. Nah, sebelum kita membahas tentang stunting, nah tentunya kita harus tahu dulu nih ya, ibu-ibu, mam semua, apa sih sebetulnya stunting itu? Apakah sama ya, stunting itu sama pendek ya? Jadi sebetulnya istilah stunting ini awal mulanya merupakan bagian dari pendek atau perawakan pendek ya dalam suatu istilah kedokteran, di mana jika diukur dari kurva pertumbuhan seorang anak ini didapatkan panjang badan atau tinggi badannya kurang dari persentil 3 atau kurang dari minus 2 SD. SD ini standar deviasi ya pada kurva pertumbuhan berdasarkan usia dan jenis kelaminnya. Nah, kalau itu didapatkan kondisi seperti itu, maka disebut dengan perawakan pendek. Nah, perawakan pendek ini sendiri dibagi menjadi suatu kondisi yang normal atau kondisi yang patologis. Jika kondisinya normal bisa jadi merupakan suatu familiar short stature, mungkin orang tuanya baik ayah atau ibunya memang tidak tinggi sehingga bakat potensi genetiknya untuk tinggi badannya memang tidak terlalu tinggi, atau bisa juga ada suatu kondisi keterlambatan pertumbuhan yang konstitusional. Jadi mungkin pernah dengar istilah waktu kecilnya pendek, nanti pas udah besarnya tinggi, pubernya telat atau semacam itu ya. Nah, ini suatu keterlambatan pertumbuhan konstitusional. Sedangkan perawakan pendek yang patologis ini bisa disebabkan oleh kelainan hormon, kemudian juga disebabkan oleh kondisi malnutrisi atau infeksi kronis misalnya ya. Nah, ini suatu kondisi yang patologis. Stunting sendiri itu di mana? Next slide. Ya, stunting sendiri itu didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana tinggi badannya terlalu rendah ya menurut usianya. Tadi di kurvanya kurang dari min 2 standar deviasi dan dipengaruhi oleh dan disebabkan oleh proses malnutrisi yang kronis atau disebabkan karena infeksi yang berulang pada 1000 hari pertama kehidupan. Next. Nah, penyebab stunting ini beraneka ragam ya, ayah bunda ya sekalian. Penyebab stunting ini dapat disebabkan suatu kondisi, disebabkan oleh malnutrisi itu tadi, infeksi kronis atau infeksi berulang ya. Bisa juga disebabkan adanya kelainan jantung bawaan misalnya, mungkin menyebabkan intake makanan atau minumannya jadi tidak begitu kuat atau kebutuhan energinya besar, kemudian pada kondisi alergi susu sapi yang lama tidak teratasi ya, sehingga anaknya jatuh dalam kondisi diare berkepanjangan sehingga terjadi malnutrisi. Kemudian juga bayi-bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah ya. Kemudian adanya kelainan metabolisme bawaan ataupun adanya infeksi yang tidak bergejala seperti TBC atau ISK. Next slide. Nah, penyebab stunting ini jika diatasi ya, harus diatasi dengan pemberian nutrisi yang sehat ya, pemberian nutrisi yang beraneka ragam, memenuhi kebutuhan gizi seimbang, kemudian juga dilakukan activity untuk kebutuhan aktivitas fisiknya mencukupi, kemudian membiasakan untuk perilaku hidup bersih, kemudian juga senantiasa melakukan pemantauan status gizi dan pengukuran berat badan dan tinggi badan secara berkala. Next slide. Next slide. Karena gizi ini merupakan kebutuhan pokok bagi seorang anak ya, sejak di dalam kandungan, tentunya status gizi ibu sejak sebelum
ibu itu mengandung akan mempunyai pengaruh penting ya pada pertumbuhan anak nantinya. Jadi sebetulnya seorang ibu mempunyai peran besar ya agar tidak terjadinya stunting ini. Dengan menjaga asupan nutrisi yang baik, yang adekuat, seorang ibu dapat melahirkan anak yang sehat dan mempunyai potensi genetik yang baik. Pada 1000 hari pertama ini dimulai dari sejak dalam kandungan ya, konsepsi. Nah, ini merupakan suatu periode kritis sampai dengan anak berusia 2 tahun. Faktor peningkatan gizi ibu dan si kecil pada 1000 hari pertama ini menjadikan si kecil dapat hidup lebih sehat dan produktif nantinya di kemudian hari. Berikutnya, slide berikutnya. Seperti kita ketahui ya, air susu ibu ini sudah terbukti mempunyai peran dalam pertumbuhan dan perkembangan bayi. Dan WHO sendiri juga menyarankan untuk pemberian air susu ibu ini sebaiknya diberikan secara eksklusif selama 6 bulan, kemudian dapat diteruskan sampai dengan anak berusia 2 tahun. Pemberian ASI eksklusif ini setelah 6 bulan diikuti dengan pemberian makanan pendamping ASI ya. Dan sampai dengan usia 12 bulan anaknya kemudian diberikan makanan seperti makanan keluarga. Agar produksi ASI-nya berkualitas dan kesehatan ibunya juga terjaga, maka ibu juga sebaiknya tetap memperhatikan asupan nutrisinya selama menyusui ya, agar si baby yang disusui juga memiliki kualitas nutrisi yang baik. Kebutuhan gizi ibu ini selama menyusui, yaitu pada 6 bulan pertama, memiliki kalori yang lebih besar ya dibandingkan saat seorang wanita tidak menyusui ya, sehingga harus benar-benar diperhatikan kecukupan nutrisinya. Next. Pencegahan dan penanganan untuk kondisi stunting ini sebetulnya dapat dilakukan dengan memberikan ASI eksklusif ya. Ini sudah ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa stunting ini kejadiannya secara bermakna lebih rendah pada bayi-bayi yang mendapatkan ASI eksklusif ya. Kemudian juga pemberian MPASI yang tepat ya. Jadi bagaimana memberikan MPASI yang tepat itu, yaitu MPASI-nya harus waktu pemberiannya tepat, kemudian komposisi makanan yang diberikan ini tepat ya, sesuai dengan kebutuhan anak melalui tahapan usianya. Kemudian untuk ibu harus mulai diperhatikan sejak ibu sebelum hamil ya, sejak seorang wanita ini berencana untuk berkeluarga, ini sudah harus terpenuhi kebutuhan nutrisi, terutama zat besi ya. Karena wanita yang kekurangan nutrisi seperti zat besi akan melahirkan bayi-bayi dengan risiko untuk terjadinya small gestational age atau kecil untuk masa kehamilan. Jadi baby-babynya mungkin bisa jadi prematur atau mungkin nggak prematur tapi berat badannya kecil. Nah, ini resiko banget untuk terjadinya nanti stunting ya. Kemudian jangan lupa untuk dilakukan imunisasi rutin agar mencegah terjadinya infeksi. Nah, kita ketahui bahwa infeksi merupakan salah satu penyebab ya terjadinya stunting, baik dapat menyebabkan terhambatnya penyerapan nutrisi, atau biasanya seorang anak yang mengalami infeksi juga rasa ingin makan atau appetite-nya menjadi berkurang. Kemudian jika makanan itu sudah masuk juga makanannya mudah mengalami loss atau terbuang ya melalui urin ataupun pupnya, melalui kebocoran plasma, melalui kebocoran ginjal. Maka perlu benar-benar diperhatikan ya agar seorang anak ini terhindar dari infeksi. Dan jangan lupa setiap bulannya untuk memantau pertumbuhan anak ya, bisa dilakukan di posyandu, di puskesmas, di klinik-klinik dokter yang menyediakan fasilitas untuk pemantauan berat badan, tinggi badan ya, dan juga lingkar kepala, dan bisa juga dilakukan di rumah sakit. Kemudian yang terakhir, membiasakan hidup dan perilaku hidup yang sehat ya. Bagaimana perilaku hidup sehat, yaitu tadi ya,
menjaga kecukupan nutrisi, cukup istirahat, cukup aktivitas ya, sehingga dengan sendirinya imunitas tubuh kita menjadi bagus ya. Imunitas yang baik ini dapat mencegah seorang anak untuk menjadi stunting secara tidak langsung. Next. Oke. Mungkin itu ya. Terima kasih. Nanti selanjutnya nih boleh diskusi aja, apa yang mau ditanya, monggo silakan. Baik, Dokter Wulan, terima kasih atas pemaparannya. Ini banyak sih dok yang nanya, bahkan sebelum Dokter Wulan memaparkan materinya aja udah banyak yang nanya nih dok. Kebetulan tadi karena dokter nanya ada nggak ya date-nya, nah kebetulan nih dok pertanyaan pertama itu kayaknya dari date ya, dari Kevin di Jakarta. Mungkin saya izin bacakan ya dok pertanyaannya ya. Untuk pertanyaannya pertama, dok, bagaimana penanganan jika terlanjur stunting pada usia berapa bisa mengejar ketertinggalannya? Kemudian faktor utama stunting selain gizi, apalagi ya dok? Mungkin itu pengen dijawab dulu apa bagaimana dok? Karena pertanyaannya ada 4 nih dari Det Kevin Jakarta. Tadi saya ulangin, yang pertama tadi kapan mulai diintervensi gitu ya? Iya dok, terus pada usia berapa bisa mengejar ketertinggalannya? Pada usia berapa? Oke, bagaimana jika terlanjur stunting usia berapa bisa mengejar ketertinggalan? Jadi sebetulnya jika kita udah terlanjur stunting, kita udah kandung di luar ya, anaknya udah kandung di luar kan. Nah, kemudian kita dapati stunting. Nah, kapan sih masih bisa diintervensi? Yaitu jika belum selesai masa periode kritisnya tentunya ya. Periode kritis itu adalah sampai anak berusia 2 tahun. Jadi jika sudah sampai di usia 2 tahun, itu akan bisa aja mungkin ya dilakukan intervensi untuk perbaikan tinggi badan, tetapi untuk perkembangan otaknya karena sudah 80% ini selesai, maka untuk perbaikan fungsi kognitifnya ini akan sulit sekali ya. Jadi biasanya tidak bisa lagi berubah ya untuk fungsi kognitif jika sudah lebih dari 2 tahun. Nah, apakah tidak perlu dilakukan perbaikan? Ya, tetap kita lakukan ya untuk selanjutnya agar tidak semakin memberat ya kondisinya, agar segera menjadi normal ya. Walaupun fungsi kognitifnya ini secara literatur itu dikatakan sudah tidak berpengaruh lagi, tapi kita masih bisa berharap bahwa generasi yang sudah mengalami stunting ini dapat sembuh ya, sehingga dia nanti juga akan meneruskan generasi-generasi yang sehat. Jadi masih tetap harus ya diatasin ya. Jika anaknya udah kandung stunting pun tetap ya, karena stunting ini nggak cuma perkara kecerdasan aja ya, nanti di masa depannya itu juga bisa berpengaruh pada kondisi-kondisi mudah mengalami penyakit sindrom metabolik ya, mudah mengalami penyakit-penyakit kardiovaskuler ya, atau anaknya mungkin yang jarak terdekat mungkin pas dia remaja dia mudah terjadi obesitas. Nah, itu dapat kita cegah ya masih dengan intervensi secara dini. Begitu. Tadi pertanyaan berikutnya apa ya? Pertanyaan berikutnya, faktor utama stunting dok selain gizi tadi apa lagi dok? Faktor utama stunting ya selain nutrisi itu, stunting ini sebetulnya disebabkan oleh faktor infeksi ya. Jadi sering mengalami infeksi berulang pada 1000 hari pertama. Jadi adanya infeksi ini dapat menyebabkan seorang anak ini menjadi tidak nafsu makan ya, appetite-nya berkurang sehingga intake nutrisinya berkurang ya. Kemudian juga adanya infeksi itu menyebabkan kerusakan dari pili-pili usus ya, misalnya infeksi saluran cerna ya. Itu dapat menyebabkan kerusakan dari pili-pili usus yang menyebabkan terganggunya proses penyerapan nutrisi baik makro maupun mikronutrien ya, terutama mikronutrien. Kemudian seandainya pun nutrisinya diserap nih, maka beberapa kondisi infeksi virus misalnya nih campak ya,
itu dapat terjadi suatu kondisi kebocoran protein plasma. Nah, protein plasma ini misalnya protein yang mentransport vitamin A. Nah, sehingga vitamin A-nya keluar nih banyak lewat urin. Sehingga anaknya defisiensi vitamin A, salah satu mikronutrien. Nah, seperti itu ya. Jadi, memang kondisi-kondisi infeksi ini juga dapat menyebabkan malnutrisi, kemudian akhirnya akan menyebabkan stunting ya jika berulang-ulang. Juga secara linear, secara langsung adanya suatu infeksi ini akan memberikan respon imun pada tubuh seorang anak sehingga menghasilkan mediator-mediator inflamasi yang akan menghambat suatu remodeling tulang, pembentukan tulang ya. Di dalam kita ketahui bahwa pembentukan tulang itu ada yang namanya pembentukan sel-sel tulang ya. Nah, itu proses pembentukannya ini menjadi terhambat dengan adanya infeksi ya. Jadi seorang anak bisa menjadi pendek ya. Itu bisa secara infeksinya itu sendiri. Selain tadi faktor infeksi yang menyebabkan malnutrisi. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya ya. Baik, Dok. Kemudian ini ada pertanyaannya menarik, Dok. Jadi ini bagian peran seorang ayah yang ikut membantu dan mengatasi jika anak ternyata stunting, atau sebelum anak itu stunting mungkin bagian peran ayah apa aja nih, Dok, yang bisa dilakukan? Peran seorang ayah ya. Jadi tadi seperti diketahui bersama bahwa prosesnya ini mulai dari konsepsi sampai anaknya lahir, sampai dia tumbuh ya menjadi seorang anak terus ya. Jadi kalau seorang ayah tentunya pengaruhnya dari ini nih, dari menyiapkan juga seorang anak yang akan lahir ya. Jadi bukan hanya tugas ibu aja ya. Jadi ketika ibunya mengandung mungkin selalu mengingatkan istrinya atau mensupport istrinya agar mengkonsumsi nutrisi yang adekuat ya. Kemudian menjaga, memastikan kondisi janin yang di dalam kandungan itu tidak mudah mengalami infeksi ya, sehingga tidak terjadi suatu hambatan nutrisi atau hambatan pertumbuhan di dalam kandungan. Kemudian setelah bayinya lahir, ya harus dilakukan vaksinasi nih. Ayahnya bisa support ya. Selain membiayai juga mungkin bisa support mengantarkan mamanya ya ketika ibunya menyusui, mungkin mensupport ya, membantu ibunya dengan cara misalnya ibunya lelah ya, gantian jaga anaknya seperti itu ya, selalu menyemangati, selalu mengingatkan ibunya untuk cukup istirahat, cukup makan seperti itu, selalu happy ya, sehingga produksi ASINya bagus. Kemudian ketika anaknya memasuki periode MPASI juga memberi support ya, memberikan dukungan penuh kepada istri, kemudian menyediakan kebutuhan primer ya, makanan yang bergizi bagi seorang anak. Mungkin itu ya peran ayah. Oke, terima kasih Dokter Wulan jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, Dok, mengenai ibu hamil yang pernah melahirkan anak stunting, apakah akan melahirkan kembali anak stunting karena ibunya memiliki anemia, Dok? Ini dari Nida Cikarang. Ya, terima kasih. Iya, bisa aja ya. Jadi makanya jika seorang wanita itu akan hamil, dia harus benar-benar mempersiapkan kehamilannya itu ya. Jadi dari faktor nutrisi maupun faktor-faktor lainnya ya, dijaga senantiasa kesehatannya ya, kontrol rutin ke dokter kandungan ya. Kemudian deteksi adanya infeksi-infeksi yang bisa terjadi selama proses kehamilan, kemudian juga asupan nutrisi yang adekuat ya. Orang hamil biasanya cenderung mual, cenderung muntah ya. Maka pastikan asupan mikronutrien, makronutriennya cukup. Walaupun mual muntah tetap harus masuk ya. Jika ibunya mengalami anemia ya harus segera dikoreksi ya. Anemianya sejauh mana? Apakah hanya membutuhkan obat-obatan yang cukup diminum ataupun mungkin diberikan tambahan zat besi melalui infus. Nah, ini harus ditanyakan ya ke dokter kandungannya karena pengaruh sekali untuk nantinya akan
melahirkan baby yang juga bisa mengalami anemia ataupun stunting itu. Gitu. Oke, berarti dari ibu saat remaja itu juga penting ya dok ya, agar mencegah terjadinya stunting pada anaknya nanti ya dok ya. Ya, betul sekali. Benar. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Bunga dari Jakarta Selatan. Mau tanya dok, anakku usia 5 tahun tapi kurus banget sekitar 16 kilo, namun masih lincah dan tinggi. Nah, apakah ini termasuk stunting? Berapa kilo tadi katanya? 16 kilo usia 5 tahun dok. 16 kilo usia 5 tahun. Oke, terima kasih. Jadi kita sekali lagi nih, Mah, kalau mau memastikan itu harus lihat kurva pertumbuhan ya. Dan melihat kurva pertumbuhan itu nggak bisa cuma satu kali. Harus dilihat paling tidak 2 kali atau 3 kali pengukuran ya. Jadi membandingkan bagaimana yang sebelumnya ya dengan yang sekarang. Jadi kita bisa melihat ada beberapa anak yang memang dia tadi seperti saya bilang familiar short stature ya. Jadi sebetulnya perawakan pendeknya ini normal ya. Dia berada senantiasa di bawah persentil 3 misalnya ya. Tapi dia mengikuti garis kurvanya. Nah, setelah diamati tahu ternyata orang tuanya dua-duanya memang juga nggak tinggi. Jadi potensi genetik untuk tinggi badannya juga memang nggak tinggi ya. Jadi makanya dia selalu berada di bawah persentil 3 misalnya seperti itu. Ada juga anak yang tadinya tuh dia lambat terus pada usia tertentu dia langsung cepat ya tumbuhannya. Nah ini hambatan pertumbuhan konstitusional misalnya. Kalau memang ada suatu masalah nutrisi pada seorang anak juga kelihatan dari riwayat pertumbuhannya dan dari kurvanya ya. Mungkin tadinya ketika dia lahir bagus, berat badannya 3 kilo atau 4 kilo. Tapi setelah dia usia 1 tahun beratnya cuma 7 kilo katanya ya. Jadi seorang anaknya ini kenapa nih kok bisa beratnya sekian ya, apakah mungkin waktu periode MPASI ada masalah, apakah mungkin keliru cara pemberian MPASI-nya, atau anaknya jadi pada periode itu sering sakit ya sehingga berat badannya nggak nambah-nambah. Nah jadi kalau sekarang 5 tahun 16 kilo itu bisa dikatakan secara usia aja ya, maksudnya tidak mempertimbangkan yang lain ya, ngepas banget ya sebetulnya. Tapi bisa dilihat yang faktor lainnya itu tadi, nggak bisa satu hal berat badan aja jadi parameter, harus dilihat yang semuanya ya. Termasuk juga bagaimana perkembangannya di usia 5 tahun, apa dia sudah bisa apa, jadi itu juga menjadi pertimbangan apakah seorang anak ini normal apa enggak gitu. Baik, dok. Berarti untuk mengetahui anak stunting banyak faktornya yang harus diperiksakan dulu ya dok ya. Mungkin untuk para moms yang khawatir bisa konsul dengan dokter spesialis anaknya begitu ya dok ya, untuk mengetahui lebih lanjut. Kemudian ada pertanyaan dari Lita Rafika Agustina dari Lamongan. Dok, izin bertanya, anak saya usia 2 tahun, namun mulai seret nih naik berat badannya. Padahal anaknya memakan makanan yang dijamin bergizi, serta mengkonsumsi suplemen makanan dan vitamin yang cukup. Kemudian, sedangkan saya ibu dengan riwayat anemia ringan. Apakah hal tersebut cukup berdampak ya dok? Bagaimana agar anak tidak sampai stunting? Jadi ini ibunya memiliki riwayat anemia ringan dok. Kemudian anaknya pada usia 2 tahun, berat badannya lumayan seret naiknya. Gitu. Oke, wah jauh ya dari Lamongan. Jadi maksudnya Lamongan Jakarta jauh. Jadi kalau usia 2 tahun BB-nya seret, nah ini tadi harus dicari tahu ya penyebabnya primer dari asupannya yang memang kurang, ataukah dia sebenarnya makannya oke tapi dia sering sakit ya sehingga berat badannya sulit naik. Nah ini harus dicari tahu, dilihat riwayat per bulannya bagaimana, dilihat riwayatnya dari lahir tuh bagaimana ya. Nggak bisa dalam satu kali pengukuran aja. Kalau ibu dengan riwayat anemia ini bisa pengaruh ketika mengandung janinnya kemudian melahirkan, babynya bisa resiko untuk mengalami anemia ya atau malnutrisi.
untuk defisiensi vitamin zat besi. Kemudian juga bisa bayi-bayi yang disusui oleh ibu yang kurang anemia atau kurang zat besi juga bisa mengalami anemia defisiensi besi. Tapi kalau sudah 2 tahun kan biasanya sudah nggak nyusu lagi ya, anaknya juga udah dominannya makan. Jadi harusnya kita bisa berikan asupan nutrisi dari makanan secara adekuat. Gitu. Oke. Baik, Dok. Nah, mengenai nutrisi, Dok, ada juga nih yang bertanya, Dok, jika anak saya tidak suka makan sayur, bagaimana cara mensiasatinya agar anak tetap terpenuhi nutrisinya? Gitu. Dari Arsila, Jawa Barat. Oke, terima kasih Mams Arsila. Nah, kalau untuk usianya berapa nih ya, yang bertanya tadi usianya berapa? WHO tuh nggak nyaranin sayur atau buah banyak-banyak di bawah usia 1 tahun ya, karena sayur atau buah itu sendiri sebetulnya rendah kalori dan dia mempunyai efek justru anti nutrien ya. Jadi justru kalau dikonsumsi terlalu banyak, maka zat-zat nutrisi lain yang dimakan seorang anak ya melalui makanan kayak protein hewani dan sebagainya ini akan dihambat penyerapannya oleh serat. Jadi makanya WHO nggak nyaranin. Jadi kalau buah itu bisa diberikan sedikit aja, hanya untuk pengenalan rasa. Sayur juga begitu, tidak perlu banyak-banyak. Biasanya di usia sekitar 6-7 bulan itu anak hanya perlu sebanyak 1 sendok teh wortel misalnya ya, atau 1 sampai 3 lembar daun bayam untuk 1 hari penyajian. Jadi memang nggak banyak. Jika diberikan banyak malah justru akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak di bawah setahun. Tapi kalau sudah anaknya lebih besar ya, terus kemudian sebetulnya makannya nggak ada masalah ya, itu cara mengenalkan sayuran bisa di macam-macam ya. Kalau nggak bisa lewat nasi lah, dia bosan, bisa dibikin dalam kemasan yang berbeda ya, mungkin dicampur dengan makanan lain ya, mungkin dibikin pasta ya, bayam juga bisa dicampur sama pasta, atau mungkin bisa dibikin jadi keripik ya, keripik sayur mayur sekarang udah banyak banget tuh dijual. Nah, berbagai kreasi mama ini memang diharapkan ya untuk menggugah selera seorang anak dalam mengenalkan sayuran. Memang kita pelan-pelan ya, nggak semua rasa sayuran dia bisa menerima. Yang penting anaknya tetap dikenalkan secara pelan-pelan, perlahan, aneka ragam gitu ya. Coba untuk dikenalkan berbagai macam aneka ragam. Oke. Dok, berarti emang harus kreatif ya, Dok, para moms ini biar anak-anaknya bisa makannya, iya, biar nutrisinya terpenuhi gitu ya, Dok ya. Ngomong-ngomong mengenai nutrisi nih, Dok, masih ada pertanyaan mengenai nutrisi. Jadi ada Reska dari Tangerang izin bertanya, dokter, bagaimana caranya untuk memenuhi nutrisi anak yang picky eater? Apakah anak yang picky eater beresiko untuk terkena stunting? Oke, bagus ya pertanyaannya. Picky eater atau pilih-pilih makan ya. Jadi sebetulnya istilahnya ini ada 2, satunya picky eater, satunya selective eater. Jadi bedanya apa? Kalau picky eater itu dia pilih-pilih makan, tapi seorang anak itu masih mau mengkonsumsi makanan dari golongan dari semua golongan. Jadi maksudnya kan golongan makanan itu ada karbohidrat, lemak, protein. Nah, dia nggak mau nasi misalnya ya, tapi dia masih mau mie, dia masih mau kentang ya. Misalnya dia nggak mau makan daging sapi, tapi dia mau telur, mau ikan. Nah, terus atau dia mungkin hanya mau ayam, nggak mau yang lain. Nah, tapi kan masih mau kan protein. Terus kemudian ini masih aman, masih oke ya, karena dia masih bisa kita substitut dengan jenis yang lain dari golongan yang sama. Nah, kalau yang selective eater itu bahaya karena dia sama sekali nggak mau. Jadi misalnya dia nggak mau lauk sama sekali, cuma maunya nasi doang sama kuah. Nah, ini bahaya karena nggak ada nutrisinya, nggak ada protein hewaninya, nggak ada asam amino esensialnya. Anaknya resiko banget untuk terjadi stunting atau stunting. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Kemudian ada Vina dari Bandung. Ini pertanyaannya cukup
panjang dok, dan ini kayaknya nyambung ke infeksi yang tadi dokter paparkan nih. Jadi pertanyaannya adalah, anak saya waktu itu usia 1 tahun kena TB kelenjar, tapi baru konsumsi obat TB-nya di usia 2 tahun dan selesai pengobatannya bulan Mei 2021. Nah, kemudian sekarang usianya 3,5 tahun, tapi berat badan, tinggi badannya masih tertinggal jauh. Dan kemarin sempat periksa lagi, hasil mantoxnya positif, tapi oleh DSA tidak diberikan obat TB karena takut overdiagnosa. Nah, untuk BB dan TB-nya yang tertinggal itu bagaimana dok? Gitu. Sedangkan anaknya ini makannya adekuat dan banyak. Apakah perlu susu tinggi protein juga? Begitu dok pertanyaan. Oke, terima kasih. Kalau infeksi kronis ya, kayak TB ya, itu kan sifatnya tuh nggak mungkin cepet ya, pasti dia udah lama. Nah, memang TB itu sendiri ya akan menyebabkan malnutrisi ya, karena seorang anak yang mengalami infeksi tuberkulosis itu dia makan makanan yang dimakan itu akan juga dimakan oleh kuman TB-nya. Jadinya berbagi ya dengan kuman TB-nya, makanya anaknya cenderung mengalami kekurangan nutrisi. Selain itu juga ada hambatan ya dalam penyerapannya. Nah, jika anaknya terus sekarang jadi berat badannya kurang, jadi pendek, seperti itu, memang itu untuk mengatasinya nggak bisa cepat ya, karena juga prosesnya kan tadi pasti sudah lama. Nah, tapi tetap walaupun begitu harus dijalanin ya, harus sabar ya. Untuk apa tadi pertanyaannya? Susu penambah protein. Tinggi protein ya. Sebetulnya yang ada tuh susu tinggi energi ya, energi. Nggak tinggi protein. Jadi untuk menambah berat badan ya, itu ada susu yang bisa meningkatkan berat badan karena dia tinggi lemak. Jadi susunya ini untuk meningkatkan berat badan seorang anak, kita harus meningkatkan densitas energi dari makanan yang dikonsumsi ya. Jadi dengan cara memberikan lemak. Karena lemak tuh kenapa sih kok bisa cepat menggemukkan ya, atau menambah berat badan seorang anak? Karena 1 gram lemak itu pengalinya 9 kilokalori. Sedangkan kalau karbohidrat aja pengalinya cuma 4. Jadi kalau kita ingin seorang anak ini cepat naik berat badannya, tapi dia nggak bisa makan banyak, maka solusinya adalah dengan diberikan banyak lemak. Sumber lemak apa sih? Misalnya minyak goreng, ya, butter, kemudian mentega, margarin, kemudian bisa juga diberikan minyak-minyak yang dibuat oleh ibu ya dari kulit ayam, misalnya apa itu boleh. Santan juga boleh, itu adalah salah satu sumber lemak. Oke, baik. Oke. Ada lagi nggak nih Mbak pertanyaannya? Ada dok, ada pertanyaannya nih dok. Bentar ya dok ya. Oke. Oh iya dok, mungkin saya ingin bertanya juga dok. Tadi kan untuk webinar ini dok dapat hadiahnya nih para moms yang pemenang kuis nanti adalah mainan dok. Mungkin izin bertanya ya dok mengenai mainan yang mungkin bisa mengedukasi atau penting untuk mengasah kognitif anak tuh mainan yang seperti apa ya dok? Gitu. Oke, mainan ya, Iya. yang mengasah edukasi seorang anak. Jadi memang sebetulnya seorang anak itu penting banget ya. Ada periode anak-anak ini untuk bermain ya, karena anak-anak ini butuh bersosialisasi ya, kemudian butuh berinteraksi dengan lingkungannya, kemudian dia butuh
untuk explore ya, kemudian meningkatkan gagasan ya, memberikan seorang anak untuk berani mengeluarkan gagasan, ide-ide kreatif. Nah, ini penting banget. Jadi tentunya kita berikan mainan yang dapat merangsang ya, yang dapat mengedukasi seorang anak. Mainannya harus yang bisa memancing seorang anak untuk bisa memberikan kreativitas atau memberikan gagasan dia ya. Jadi mainannya mainan yang edukatif ya. Jangan mainan yang sifatnya memberikan kecanduan, atau apalagi kalau satu arah ya, kayak gadget itu nggak dianjurkan ya buat anak-anak ya. Terutama untuk anak-anak yang usianya masih di bawah 2 tahun, kita sangat-sangat nggak menganjurkan ya mainan yang bentuknya seperti gadget. Jadi kita lebih anjurkan untuk mainan-mainan edukatif. Kalau bisa sih mainannya yang lebih ke arah permainan-permainan yang merangsang suatu saraf sensoris ya, sensory play seperti itu ya. Kemudian sambil bermain, anaknya juga dapat pelajaran ya, dapat edukasinya. Nah, seperti itu bagus banget tuh untuk anak-anak. Misalnya nih yang sederhana main bola. Nah, itu main bola itu adalah permainan yang bagus ya, karena bola itu bisa melatih interaksi dengan orang, juga membantu seorang anak ini mengkoordinasikan ya antara mata, tangan, kaki. Nah, itu semuanya juga bagaimana dia menjaga keseimbangan, itu semua berguna tuh buat seorang anak ya saat bermain bola, misalnya seperti itu. Baik dok, berarti mainannya juga nggak asal-asalan ya dok ya, lebih baik lagi yang bisa mengasah kognitif anak gitu. Ya, atas anak. Dok, kalau izin bertanya langsung boleh? Boleh. Iya, Mbak Arsila, sebentar ya, nanti ada waktunya sesinya nanti ya, saya persilakan. Ya, nah, ini yang melalui Zoom chat dulu ya. Baik dok, ini dari Jember nih dok, Yanuarita. Apakah ada penyakit yang meningkatkan resikonya? Apakah ada penyakit yang meningkat resikonya jika anak sudah terlanjur stunting? Apakah ada penyakit yang meningkat resikonya? Ada. Ya. Jika anak terlanjur stunting, ya, seorang anak yang sudah terlanjur stunting nantinya beresiko ketika dia besar akan mengalami obesitas. Ya, karena terjadi suatu gangguan metabolisme atau sindrom metabolik ya. Jadi anak-anaknya ini justru malah cenderung mudah terjadi penyakit-penyakit kardiovaskular nanti di masa depan. Kemudian juga mudah misalnya kayak stroke, yaitu sakit jantung, itu lebih resiko ya pada seorang individu yang dulunya waktu kecilnya dia stunting. Nah, itu resiko banget untuk terjadi seperti itu, termasuk diabetes. Nah, itu juga resiko. Jadi bukan hanya mengganggu kecerdasan, tapi stunting juga jangka panjang nanti bisa menyebabkan seorang anak ketika dia dewasa lebih mudah beresiko untuk terjadi suatu penyakit itu. Baik dok. Kemudian ada yang dari Cikarang dok, atas nama Sulif. Dok, apakah stunting gejalanya hanya pendek? Selagi TB, BB, dan LK sesuai usia itu sudah aman dari stunting. Dan usia berapa anak bebas dari stunting? Ya, jadi untuk mengukur menyatakan seorang anak ini stunting atau enggak, tentu kan kita harus ukur kurva pertumbuhan ya. Jika kurvanya itu jika pada kurva itu anak berada di bawah min 2 SD, nah berdasarkan usia dan jenis kelamin, kemudian juga ada pengaruh dari faktor nutrisi atau infeksi berulang. Nah, berarti anaknya memang mengalami stunting ya. Tapi jika tidak, ya bisa jadi yang penyebab lainnya ya, belum tentu stunting. Terus tadi pertanyaannya, usia berapa seorang anak? Iya, usia berapa sudah bebas dari bisa didiagnosis stunting gitu dok? Kalau yang kita mengukur tinggi badan seorang anak itu selalu ya sampai di remaja nanti kan seorang anak dari 0 sampai 18 tahun. Jadi kan harus diukur terus deh sesuai apa enggak ya.
Jadi untuk menyatakan dia malnutrisi apa enggak hanya pada 2 tahun pertama. Yang 2 tahun pertama itu adalah perkembangan otaknya yang pesat, terjadi pesat. Tapi proses stunting ini bisa berlangsung sampai remaja. Gitu. Jadi ya nggak ada sih kalau istilah bebas stunting karena dia kan bukan suatu kondisi yang seasonal, jadi saat tertentu ya. Terus setelah diatasi sebentar, bisa aja nanti kalau dia malnutrisinya terjadi di usia 5 tahun misalnya ya, itu juga bisa mengalami stunting ya, pendek ya. Tapi paling pengaruh itu jika terjadinya di bawah 2 tahun. Karena pada di bawah 2 tahun itu dia mengalami pesat-pesatnya perkembangan otak. Jadi kalau mengalami gangguan nutrisi atau sering terjadi infeksi berulang pada periode 2 tahun pertama, maka resiko banget anak tersebut akan mengalami gangguan kognitif seperti itu. Ya, baik dok. Berarti emang masa-masa 0 sampai 2 tahun itu masa-masa emas ya dok ya? Betul banget. Baik dok, selanjutnya dari Bogor atas nama Nabila, dok izin bertanya. Bayi saya BBLR 2,1 kilo, untuk saat ini menyusunya aman, tapi saya khawatir karena sering mendengar bayi dengan BBLR mempunyai peluang stunting yang besar. Apa yang perlu saya lakukan agar kondisi tidak semakin berlarut? Oke, bener banget. Mamanya pintar, udah sering baca-baca berarti. Oke, jadi kalau anak lahir dengan berat badan lahir rendah, itu memang punya resiko untuk terjadi stunting. Tapi kalau penanganannya bagus, ya perawatan bayinya bagus, dia nggak akan terjadi stunting ya. Gimana ya? Pertama berikan ASI eksklusif ya. Itu sudah jelas terbukti di penelitian bahwa anak-anak yang mendapatkan ASI eksklusif itu resikonya lebih rendah untuk mengalami stunting. Kemudian yang kedua, caranya agar nggak terjadi stunting, nanti waktu periode makan berikan nutrisi yang tepat ya, sesuai dengan kebutuhannya. Dan periode makannya juga harus pas ya, nggak boleh terlalu cepat, terlalu dini, atau justru terlambat, itu jangan ya. Kemudian lengkapi jadwal imunisasinya. Jangan sampai ada yang ketinggalan, agar Ananda tidak mudah mengalami infeksi atau yang harusnya bisa dikendalikan dengan imunisasi ya. Kemudian lagi yang perlu dilakukan adalah selalu dilakukan pemantauan secara berkala, ukur berat badannya, ukur tinggi badannya, ukur lingkar kepalanya secara berkala di fasilitas kesehatan gitu. Jadi dengan tadi mudah-mudahan anandanya walaupun lahirnya itu prematur atau berat badan lahir rendah bisa terhindar dari stunting gitu. Karena masih kalau baru lahir masih bisa diintervensi ya di bawah 2 tahun. Baik, dok. Kemudian ada lagi dok dari Jawa Barat, Ibu Arsila lagi nih. Dok, apa perbedaan stunting dan gizi buruk? Apakah stunting bisa disebabkan karena kurangnya nutrisi pada janin ketika hamil? Perbedaan stunting dan gizi buruk itu. Oke, kalau gizi buruk itu kurang nutrisi ya. Jadi ketika yang jadi parameternya berat badannya. Berat badan berdasarkan usia dan berat badan berdasarkan tinggi badannya kurang dari -2 SD. Nah, itu termasuk gizi buruk. Atau kalau anaknya lebih gede, di atas 5 tahun, lingkar lengannya kurang P5. Nah, kalau anak dengan stunting, itu yang jadi masalah adalah tinggi badannya. Tinggi badannya pendek daripada seharusnya. Jadi berdasarkan usia dan jenis kelamin dia pendek ya. Dan dipengaruhi juga adanya suatu gangguan nutrisi. Jadi ada pendek dan ada juga gangguan nutrisi. Nah, itu namanya stunting. Bisa jadi anak gizi buruk tapi belum sampai stunting, bisa kalau prosesnya baru aja gizi buruk. Misalnya nih, dia tadinya gizinya bagus, terus dia akhirnya mengalami sakit
diare lama, prolong diare sampai sebulan misalnya ya, sehingga anaknya jadi gizi buruk. Nah, bisa. Tapi anaknya belum stunted gitu ya. Tapi kalau itu terus-terusan nggak teratasi sampai beberapa bulan, atau misalnya dia diare, bentar sembuh, diare lagi, bentar sembuh, diare lagi, terus sampai berbulan-bulan, bisa anaknya mengalami malnutrisi dan stunted. Oke, baik dok. Kemudian ada yang ingin bertanya mengenai ASI nih dok nih. Nazal dari Jakarta. Dok, saya mau tanya, apakah ASI yang lebih banyak for milk daripada hin milknya sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak? Karena saat usia 1 dan 2 bulan, kenaikan berat badan sekitar 1 kilo tiap bulannya. Namun saat masuk ke 3 bulan naiknya hanya 600 gram dan 4 bulan pun tidak banyak, hanya 500 gram. Apakah itu masih dalam batas aman? Saat lahir berat badannya 3 kilo dan sekarang 4 bulan berat badannya di 6,1 kilo. Bagus sih, berat badannya bagus ya. Jadi seorang anak tuh penambahan berat badannya nggak sama ya. Di 3 bulan pertama tuh memang paling pesat ya, bisa rata-rata 700 sampai 1000 gram per bulannya. Tapi setelah 3 bulan, kenaikan berat badan tuh hanya sekitar 500 sampai 600 gram memang normalnya ya. Jadi memang nggak banyak lagi. Karena apa? Karena anaknya udah mulai gerak banyak ya, udah mulai tengkurap, udah mulai macam-macam ya, gerak-gerak ya. Jadi akhirnya memang energinya banyak kepakai juga. Jadi makanya penambahan berat badan targetnya juga nggak sebanyak di 3 bulan pertama. Terus tadi pertanyaannya apa? Jadi lupa. Maaf. Iya dok, jadi tadi karena kan bukan ini. Apakah itu masih dalam batas aman saat lahir? Tadi masih bagus ya dok ya hitungannya berarti. Terus pertanyaannya adalah, apakah ASI yang lebih banyak for milk daripada hin milknya sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak? Ya, pengaruh ya, karena ASI mengandung hin milk itu lebih banyak kandungan lemaknya. Tadi kan kandungan lemak nih pengalinya gede dibandingkan yang lain. Jadi makanya kalau bisa namanya menyusui, anaknya dapat yang sampai dalam-dalam, sampai hin milk. Gimana caranya? Menyusui di satu payudara tuh sampai tuntas ya, sampai benar-benar habis. Barulah pindah payudara sebelahnya. Tujuannya apa? Ya agar anaknya dapat ASI yang di bawah ya, yang hin milk. Gitu. Terima kasih dok. Kemudian ada lagi nih dok. Oh tadi mengenai nutrisi. Tadi dok kalau sayur kan memang tidak terlalu banyak ya dok ya. Kemudian mengenai protein hewani nih dok. Apalagi kalau anaknya memiliki alergi terhadap protein hewani. Misalnya telur, ikan. Kemudian mungkin agar nutrisinya tetap terpenuhi. Nah itu bagaimana dok? Dia hanya makanan tertentu ya? Iya dok, karena alergi dengan telur dan ikan mungkin untuk protein hewaninya tuh gimana dok kalau kayak gitu? Protein hewani kan nggak cuma telur sama ikan sih ya, bisa daging ya, bisa ayam, udang, bisa namanya belut, telur hati ayam, banyak ya protein hewani. Dan sekali lagi sebelum benar-benar terbukti ya kita lakukan tes alergi, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa anaknya alergi, apalagi kalau alasannya kok tahu alergi, karena saya alergi juga dok gitu. Karena kan itu belum tentu sama ya, atau misalnya kakaknya tuh alergi udang, berarti dia ntar alergi udang dan dikasih udang, belum tentu loh. Walaupun bakat alerginya itu sama, tapi manifestasi klinis alerginya belum tentu sama, bisa berbeda. Jadi jangan langsung mau klaim bahwa ini alergi apa sebelum benar-benar ada buktinya secara laboratorium memang dia alergi. Gitu. Oke, makasih nih dok. Untuk pertanyaan dari Zoom chat udah saya tanyakan nih ke dokter. Mungkin sekarang waktunya untuk yang ingin bertanya via Zoom secara lisan tadi ada yang ingin bertanya kah? Mungkin bisa di raise hand aja yang ingin bertanya.
Tadi Mbak Arsila, ya, silakan Mbak Arsila. Ya, selamat sore, Dok. Selamat sore. Dok, izin bertanya, apa yang menjadi tolak ukur bahwa anak sudah terpenuhi nutrisinya? Dan yang kedua, apakah jika anak tidak suka minum susu dari kecil itu bisa menyebabkan stunting? Ya. Nutrisi adalah berat badan. Jadi berat badannya naik ya. Berat badannya naik, kemudian perkembangannya normal. Nah, tercukupi nutrisi, lihatnya dari situ, pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi makanya kontrol terus tiap bulan berat badan, tinggi badan, tingkat kepala diukur semuanya secara berkala. Nah, untuk mengetahui seperti itu kecukupan nutrisinya, dan berikanlah nutrisi yang lengkap dan beraneka ragam. Jadi anaknya terbiasa dengan makanan yang bermacam-macam ya, jadi nggak itu aja. Terus tadi pertanyaan kedua apa? Maaf, apa tadi? Boleh diulang? Minum susu, Dok. Oh, anaknya tidak suka minum susu, Dok. Gitu. Kayaknya sumber nutrisi bagi seorang anak. Jika seorang anak tidak suka susu, tapi dia masih mau mengkonsumsi makanan yang lain, sehingga kebutuhan nutrisinya baik makronutrien maupun mikronutriennya terpenuhi, aman, nggak akan mengalami stunting, nggak selalu harus mau susu. Gitu. Satu lagi boleh, Dok? Boleh. Dok, apakah pola asuh di 1000 hari pertama yang salah gitu bisa menyebabkan stunting? Pola asuh mana nih maksudnya? Jadi misalnya tidak diurus sama orang tuanya, langsung dititipkan gitu ke nenek, orang tuanya dua-duanya bekerja gitu. Bisa aja, tapi yang nggak secara langsung ya. Misalnya anak ini ya nggak akan. Oh, iya. Terima kasih banyak, Dokter. Oke. Ada yang lain yang mau bertanya? Mungkin yang lain tadi ada Mbak Rizka Febrianti ya. Boleh silakan. Open mic aja. Assalamualaikum. Saya Rizka dari Bandung. Dok, izin bertanya, kalau misalkan ibunya kecil, itu teh bakal nurun ke anaknya jadi stunting juga gak ya, Dok? Terima kasih. Apa yang harus bisa dilakukan oleh orang tuanya gitu? Kalau ibunya juga perawakan pendek gitu ya, maksudnya ya? Iya, Dok. Nggak lucu aja. Tapi ayahnya tinggi gitu. Genetik ya, jadi diukur berat badan ayah ditambah berat badan ibu ya, bagi 2 ditambah plus minus 8,5. Jadi kalau memang dia ibunya kecil, ayahnya kecil, ya ada resiko terjadi pendek, tapi belum tentu stunting. Pendek tadi saya jelaskan bisa jadi normal ya, memang orang tuanya pendek ya, potensi genetiknya ya juga nggak terlalu tinggi. Nah, tapi kalau stunting ini berkaitan dengan nutrisi, jadi berkaitan dengan infeksi berulang. Jadi biasanya tidak ada hubungan dengan orang tuanya yang pendek. Tapi ibu yang stunting punya resiko lebih besar untuk melahirkan anak stunting, anak yang pendek. Tapi karena dia baru lahir, masih bisa diintervensi sampai 2 tahun pertama. Gitu, mudah-mudahan menjawab ya. Makasih, Dok. Oke. Selanjutnya mungkin ini Dok, terakhir kali ya. Kita Mbak Yovita Ratih. Silakan. Iya,
Selamat sore dok, saya Rati dari Bojonegoro. Izin bertanya, anak saya tuh makannya kuat, terus minum susunya ya bisa, tapi nggak selalu. Kemudian yang saya tanyakan adalah tentang suplemen, seperti yang dijual di marketplace atau di mana-mana, ada suplemen yang mengandung banyak vitamin, kemudian kalsium, ya apa dan lain sebagainya, yang zinc atau dan lain sebagainya. Apakah kita wajib membeli suplemen-suplemen atau vitamin tersebut, atau sebenarnya tidak usah jika makan atau susunya sudah kuat? Terima kasih dok. Suplemen yang wajib diberikan pada anak mulai dari usia 4 bulan ya, adalah zat besi. Zat besi kenapa? Karena zat besi itu kebutuhannya tinggi. Zat besi ini kebutuhannya tuh untuk anak-anak sekitar 6 sampai 1 tahun tuh sekitar 11 gram per desiliter. Usia 7 bulan sampai 1 tahun, 11 gram per desiliter. Nah, itu equal atau setara dengan kalau kita mengkonsumsi 3 ikat bayam sehari. Atau mungkin hati ayam, 3 potong sehari. Itu kan susah ya bagi seorang anak ya untuk mengkonsumsi makanan sebanyak itu. Di samping karena kemampuan oral motornya masih belum begitu terampil, ditambah juga pencernaannya, lambungnya juga belum bisa muat banyak. Jadi anak-anak masih mungkin nggak familiar dengan rasanya. Jadi memang sulit banget ya, belum konsistensinya, sulit banget untuk seorang anak bisa memenuhi kebutuhan zat besi. Maka dari itu IDAI dan WHO menganjurkan untuk memberikan suplementasi besi pada usia 4 bulan sampai 2 tahun tuh tiap hari. Karena udah tahu nih bahwa baby nggak akan bisa makan sebanyak yang harusnya dia butuhkan. Nah, kalau yang dijual di marketplace Mama harus bisa memilah-milah ya isinya apa. Ya kalau vitamin D boleh ya, bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, untuk menjaga kesehatan tulang, gigi boleh ya. Kemudian kalau untuk vitamin C biasanya sudah bisa terpenuhi dari makanan. Kalau anaknya baik-baik aja ya selera makan gitu ya. Biasanya tuh vitamin C boleh ditambahkan pada kondisi anaknya sakit dan nggak mau makan sama sekali misalnya, nah itu boleh kita tambahkan mikronutrien, misalnya multivitamin komplit gitu boleh. Oke. Ini gimana Mbak Yovita, udah terjawab kan? Boleh bertanya lagi tadi, konsumsi zat besi itu kalau anak nggak suka berarti boleh kapsul atau suplemen gitu ya dok ya? Dilarutkan atau ya minum atau bagaimana dok? Suplemen itu ya bisa untuk anak-anak bisa yang chewable dikunyah, ada juga yang tetesan ya atau drop atau sirup. Jadi kalau memang anaknya termasuk yang sulit untuk mengkonsumsi vitamin atau obat, bisa diberikan yang tetes ya. Kalau tetes kan dikit tuh cuma 5 tetes, 4 tetes gitu kan. Sehingga dia tidak terlalu berasa ya, dapat diberikan sebelum atau sesudah makan. Tuh. Terima kasih Dr. Wulan. Ya, sama. Baik. Satu lagi nih dok nih. Lurin Istia, Mbak Lurin Istia, mungkin boleh langsung open mic aja. Halo, selamat siang dok. Ya. Dokter Wulan, saya boleh bertanya. Saat ini anak saya usia 18 bulan, berat badannya 8 kilo dan tingginya 75. Itu sudah hampir di garis bawah hijau itu. Dia susah makan, kalau minum suplemen juga susah, minum susu juga sedikit. Cara apa yang bisa saya lakukan biar dia bisa makan yang banyak? Padahal kita sudah beberapa macam makanan atau sekali makan itu ada beberapa makanan dia bisa pilih cuma sedikit-sedikit yang bisa masuk. Dan kalau susu kita juga sudah
gonta-ganti susu buat memenuhi kebutuhannya juga dia nggak mau banyak gitu dok. Gimana caranya ya dok ya? Oke, terima kasih Mama. Udah sampai pusing mikirin ya. Nih mamanya nih, gitu ya, gampang semuanya nih. Kalau anak nggak mau makan, pusing. Jadi memang permasalahan anak sulit makan ini lain lagi. Nanti kita bisa topiknya panjang banget ya, nih ibu-ibu sekalian ya. Karena masalah sulit makan ini menarik banget. Sulit makan pada prinsipnya secara garis besar tuh ada 4 ya. Yang pertama, kekeliruan praktis pemberian makannya, maksudnya keliru ya cara memberikan makannya. Yang kedua adalah anak yang pilih-pilih makan. Yang ketiga adalah anak yang small eater, makan cuma dikit. Yang keempat adalah anak mispersepsi dari orang tua ya. Jadi sekali lagi masalahnya ini bisa dari 4 ini secara garis besar ya. Misalnya kekeliruan pola pemberian makan, Mama mungkin harus baca-baca lagi ya, atau ikutin pelatihan MPASI gitu ya, bahwa pemberian makan pada anak ini ada aturan-aturannya ya. Jadi antaranya itu adalah anak-anak ini ada karena lambungnya itu kecil, jadi memang dia diberikan makan dengan frekuensi lebih sering ya. Ada frekuensi sebanyak 5 kali. Nah, kemudian juga nggak bisa kita berikan makanannya ini sewaktu-waktu. Ada dikit-dikit kasih, dikit-dikit kasih. Karena anaknya masih belajar, jadi dia nggak tahu kapan waktunya kenyang, kapan waktunya lapar. Jadi memang harus dilatih rasa kenyang dan lapar itu sebagaimana kita latihan menahan lapar waktu puasa. Nah, anak juga bisa dilatih untuk merasa lapar atau ingin makan, itu bisa dilatih ya. Kemudian kalau ada anak yang pilih-pilih makan, bagaimana menyiasatinya? Kalau memang makan yang dipilih-pilih itu masih sifatnya picky eater, nggak apa-apa ya, kita bisa sediakan alternatifnya. Tapi kalau selective eater, nah ini harus mungkin observasi lagi, kira-kira kenapa nih kok sampai selective eater ya. Seringnya sih kalau anak-anak normal jarang ya selective eater. Kalau ada selective eater yang benar-benar nggak mau untuk satu golongan tertentu, nah itu mungkin sensitif banget. Nah itu harus dilihat apakah anaknya mempunyai problem sensory processing disorder misalnya ya, ada gangguan perkembangan. Nah itu harus dikonsulkan lebih lanjut ke dokter anak ya, atau dokter tumbuh kembang anak. Kemudian mispersepsi orang tua juga bisa ya. Bisa jadi orang tuanya menganggap ini anaknya kayak kurang, padahal sebetulnya secara diukur kurva pertumbuhannya normal, perkembangannya normal. Jadi hanya kecemasan dari orang tua saja, itu bisa. Nah, tadi susu itu tidak bisa menggemukkan loh ya. Karena kalori dari susu itu, sekalipun susu yang menambah berat badan, itu maksimal kalori sekitar 150 kilokalori per 100 mili. Nah, kalau kita berikan makanan bubur 100 mili, itu kalorinya pastilah lebih dari 150 kilokalori. Dari nasi putihnya berapa kalori ya. Nah, kemudian belum lagi lauknya, belum minyaknya. Jadi pasti makanan itu akan lebih besar kalorinya dibandingkan susu. Nah, tidak ada obat untuk membuat anak menjadi makan banyak, itu nggak ada sebetulnya ya. Tapi itu tadi memperbaiki kira-kira dari 4 itu anak kita yang mana nih yang bermasalah. Nah, itu diperbaiki, apakah pola pemberian makan yang lewat terlalu dekat jaraknya sehingga dia tidak merasa lapar, ataukah mungkin anaknya bosanan ya, nggak suka makanan itu-itu aja, mau mintanya ganti-ganti menu ya, bosen. Ada yang seperti itu, atau mungkin anaknya memang ada gangguan sensori ya. Nah, itu harus dilihat secara keseluruhan nih, nggak bisa 1-2 aspek aja yang diperhatikan. Baik, Dok. Terima kasih Dokter Wulan. Kalau untuk pemberian vitamin nih Dok, misal zat besi gitu, ya zat besinya selalu dikeluarkan lagi. Maksudnya setelah diminumkan keluar lagi gitu Dok. Harusnya bagaimana ya Dok biar bisa masuk? Iya, zat besi itu kan memang rasanya nggak begitu enak ya. Kalau nggak suka dengan rasa yang tertentu, memang bisa beli merek lain lah ya, atau yang lainnya, yang brand lain yang punya rasa yang berbeda. Kan macam-macam, ada yang rasa jeruk, ada yang rasa coklat, ada apa ya, saya kurang tahu, macam-macam. Nah itu boleh dicoba ya brand lainnya, siapa tahu mau.
Oke, baik dok. Terima kasih Dokter Wulan atas Ya, penjelasannya. sama. Oke, selesai sudah ya sesi pertanyaan mengenai lisan. Terus tadi mengenai persepsi orang tua itu menarik banget ya Dokter Wulan ya. Karena mungkin kadang kita tuh melihat anak yang gemuk gitu, kita pasti bilangnya, oh ini pasti sehat, karena lucu, kayak gitu-gitu ya dok ya. Padahal Iya, belum tentu ya dok ya. betul banget, Mbak. Betul banget, Mbak Sarah. Baik, selanjutnya kita masuk ke quiz. Nah, Moms mungkin yang lagi raise hand bisa di off-kan dulu raise hand-nya, karena kita akan ada quiz. Jadi nanti saya akan menanyakan 3 pertanyaan, sehingga nanti Moms bisa langsung jawab aja ya dengan lisan. Mungkin saya juga minta tolong kepada Dokter Wulan ya dok, untuk mengkoreksi nanti jawaban dari para Moms semua. Baik, oke, karena raise hand-nya sudah pada di off-kan, mungkin untuk pertanyaan pertama, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan stunting? Oke, yang ingin bertanya, sudah ada yang raise hand. Mbak Safwatun Nida, mungkin boleh langsung open mic aja, Moms, nanti kita dengar jawabannya. Oke, di open mic. Oke. Kurangnya nutrisi yang menyebabkan gejala-gejala. Maaf, ini Mbak Safwatun Nida, bukan ya? Ini aku. Bukan saya, iya. Rati. Oh, ini yang Mbak Safwatun Nida dulu ya. Baik, Mbak, boleh langsung. Stunting adalah Apa yang dimaksud dengan stunting? sebagai tinggi badan yang terlalu rendah menurut usianya. Mungkin bisa dibesarkan suaranya Mbak Safwatun, kurang terdengar nih. Stunting merupakan kondisi yang irreversibel disebabkan malnutrisi kronis dan pajanan infeksi berulang dalam 1000 hari pertama kehidupan. Begitu. Oke, terima kasih Mbak Safwatun. Gimana dok untuk jawabannya nih? Apakah sudah benar nih, dokter? Ya, hampir benar sih tadi. Tapi satu kata yang paling penting belum masuk tuh ke dalamnya. Tadi mungkin karena suaranya saya ulang ya dok. Sebagai tinggi badan yang terlalu rendah menurut usianya. Ya, tadi nggak dengar tuh tinggi badannya. Betul banget, betul. Jadi badan rendah menurut usianya disebabkan karena proses malnutrisi atau infeksi berulang. Oke, betul banget. Baik, terima kasih. Oke, selamat Mbak Safwatun Nida. Nanti dapat voucher yang bisa di-redeem ya nanti pas acara comeback pada bulan Juli. Oke, untuk pertanyaan kedua, mungkin untuk raise hand-nya boleh di-off-in dulu nih semuanya. Iya, raise hand-nya boleh di-off-in dulu. Oke, pertanyaan kedua adalah pencegahan stunting, apa saja tuh? Oke, ini yang pertama Mbak Lita Rafika. Boleh langsung on mic aja. Pencegahan stunting bisa dilakukan dengan memberikan makanan dengan gizi yang kuat, memberikan makanan dengan protein hewani pada MPASI maupun makanan anak, kemudian memberikan ASI, kemudian imunisasi rutin, dan memperhatikan tumbuh kembang anak. Kemudian memperbaiki masalah kesehatannya. Keren. Bagus. Lengkap ya dok ya. Sangat mengikuti berarti pemaparannya dari awal nih. Mbak Lita, selamat. Oke, untuk pertanyaan terakhir, boleh di off-kan dulu raise hand-nya. Untuk
Pertanyaan terakhir, oke. Pertanyaan terakhir adalah, kapan Formbex diadakan dan di mana? Oke, nih yang pertama Mbak Kinili ya. Halo, Boleh selamat on cam. selamat Oke, sore. ya, Formbex sore. diadakan pada tanggal 5 sampai 9 Juli di AIS BSD Tangerang. Wah, mantap. Terima kasih. Selamat ya Mbak Kini. Oke, untuk ketiga penjawab tadi yang benar, Mbak Sofwatun, Mbak Lita, dan Mbak Kini, nanti boleh langsung DM aja nomor teleponnya ke Instagram Formbex Forever Mom and Baby Expo. Oke, kemudian selanjutnya juga kita ada bagi-bagi hadiah untuk 2 penanya terbaik nih. Oke, tadi kita udah dapat 2 namanya. Selamat kepada Mas Kevin dari Jakarta dan juga Mbak Reska dari Tangerang. Nanti masing-masing mendapatkan hadiah e-wallet sebesar 100.000. Jangan lupa untuk DM juga ya nomor teleponnya ke Instagram Forever Mom Expo. Oke, kepada seluruh pemenang yang namanya sudah saya sebutkan, dipersilakan untuk memberikan nomor telepon yang dapat dihubungi ke Instagram kami di @forevermomexpo. Tunggu 1 kali 24 jam. Kepada pemenang yang sampai 24 jam belum mengirimkan nomor teleponnya melalui DM Instagram, mohon maaf banget nih hadiahnya nanti nggak dikirimkan gitu. Nah, hadiah untuk peserta yang bisa menjawab kuis tadi berbentuk mainan anak berupa Kick and Play Piano Game yang akan kami berikan nanti saat pameran berlangsung. Dan untuk kali ini kami akan mengirimkan voucher yang nanti bisa diklaim saat penyelenggaraan Formbex dan ditukarkan dengan hadiah. Dan untuk yang e-wallet dimohon untuk bisa mengirimkan nomor handphonenya melalui DM Instagram di @forevermomexpo. Sekali lagi, selamat kepada para pemenang. Dan yang belum beruntung, jangan berkecil hati, karena masih ada kesempatan untuk mendapatkan hadiah-hadiah menarik lainnya di acara Formbex Talk seri berikutnya. Nah, ini nih contoh foto mainan yang nanti didapatkan ya. Oke, dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada Dr. Wulan Sesmita, spesialis anak, untuk kesediaan waktunya pada webinar Formbex Talk seri kedua ini. Terima kasih ya dokter ya, udah mau memaparkan. Oke, dan tidak lupa juga kepada para moms. Baik. Dan tidak lupa juga kepada para moms yang sudah bergabung pada acara siang hari ini. Selain itu, kami juga berterima kasih tentunya kepada Brawijaya Hospital selaku official hospital partner Formbex. Moms juga bisa loh mengunjungi stand booth dari Brawijaya Hospital karena mereka akan hadir juga di acara Formbex tanggal 5 sampai 9 Juli di Hall 3 sampai 3A AIS BSD nanti. Dan tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada Fisher Price atas support hadiah pada webinar kali ini. Nah, sebelum diakhiri, mungkin kita akan berfoto bersama dulu nih para moms serta Dr. Wulan. Untuk para moms bisa on cam sebentar. Kita akan foto dulu nih. Oke, ini kita ada 4 ya. 4 kali. Oke, untuk slide pertama dulu kali ya. Nyun. Itu udah pakai tangan. Oke. Oke, slide kedua. Oke, slide ketiga. Dan slide terakhir. Oke, terima kasih untuk para moms yang sudah hadir pada hari ini.
Sekali lagi saya infokan bahwa masih ada rangkaian acara webinar sampai dengan bulan April nanti. Tentu saja akan hadir dengan topik-topik hangat yang lebih menarik dan narasumber yang terbaik juga. So, jangan lupa untuk selalu update di Instagram kami ya, di @forevermomexpo. Dan saya mengingatkan sekali lagi nih, untuk mom semua jangan lupa datang dan kunjungi pameran kami, yaitu Forever Mom and Baby Expo yang akan dilaksanakan di ISBSD tanggal 5 sampai 9 Juli 2023. Oke, dicatat tanggalnya ya, Moms ya. Akhir kata, saya Sarah Dea pamit undur diri. Sampai jumpa di acara Comeback Talk seri selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Izin les ya. Iya, silakan dok. Bagi saya sebagai pelaku brand sangat-sangat mengharapkan sekali bahwa dalam wadah yang sangat baik ini untuk bisa diselenggarakannya Pombex 2023 yang akan datang. Ini adalah satu wadah di mana kita bisa mengeksplorasikan setiap kegiatan brand kami, ya, terutama brand-brand yang lain juga. Dan ini merupakan satu wadah yang sangat bagus untuk kami bisa melakukan activity sesuai dengan kebutuhan brand atau kebutuhan market di area Tangerang dan sekitarnya. Karena terus terang, untuk area di Tangerang ini adalah pertama kali merupakan pionir untuk bisa diselenggarakan event tersebut. Kami fully support on this. Jadi buat Babyndo, this is the first time for taking a Forever Mom and Baby Expo. Besar ya harapan kita juga benar. Event ini biar lebih gede lagi, enlarge lagi gitu kan. Yang kedua adalah harapan kita pertama ya audiensnya banyak. Benar, betul. Kemudian paling kita penting, as a brand bisa enlarge our awareness, branding betul. Also ya. Ya, we know ya, kita pasti punya achievement masing-masing kan. Benar. Punya jadi harapan kita adalah ya semoga eventnya sukses, audiensnya banyak, yang datang banyak, terus menjadi salah satu event Forever Moms and Baby Expo yang terbesar juga di Indonesia.